Jadi para kiai kalau punya santri, kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul? Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Muhyiddin. Habib, muridnya namanya Muhyiddin. Nanti kalau dia dengar Muhyiddinnya itu sudah berpangkat Habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Lalu kalau begitu, kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama Habib? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam ceramahnya, Kiai Imaduddin memberikan perbandingan para kiai pribumi kalau punya murid, kemudian naik pangkat statusnya menjadi gus atau kiai juga di daerah santri ketika menjadi alumni, dapat dipastikan kiai atau guru tersebut bukan merasa tersaingi, justru senang karena berhasil mendidiknya. Sedangkan habaib dikatakan muridnya adalah muhibbin. Kalau mereka, kalangan muhibbin yang menjadi murid daripada habaib, ketahuan mengaku habaib juga keturunan Nabi, pasti dimarahi karena nasab itu berbeda dengan ilmu. Tidak dapat diperjuangkan, dan Kiai Imad tegaskan bahwa yang menjadi pewaris para nabi itu adalah para ulama. Sebab tolok ukurnya adalah ilmu, akhlak dan ketakwaan yang menjadi karakter tipologi para ulama atau para kiai yang berhak menjadi pewaris dari para nabi. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman ceramah Kiai Imad terbaru berikut. Ini dia videonya. Nabi mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi, nabi tidak diwarisi oleh anak-anaknya, tapi diwarisi oleh para ulama, maka kiai kadang-kadang ilmunya lebih banyak diambil oleh santrinya daripada diambil oleh muridnya. Diambil oleh anaknya. Para ulama, para kiai, kebanyakan ilmunya diambil oleh para santrinya daripada diambil para anak-anaknya. Pinter kiainya juga, anaknya dipondokin di tempat lain karena supaya dia bisa mengambil yang banyak ilmu dari kiainya itu. Sementara kiainya mendidik anak orang, karena kiai itu ketika melihat muridnya, santrinya, ilmunya lebih dari dirinya, maka dia berbahagia. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana wa atiran quburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil Khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil Hashim iqbal kulla ma da'una salatuhu wassalam ya akramal umami. Itu adalah 3 bait syair yang saya karang tentang mengambil keberkahan dari Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan, dan Syekh Hasim Ash'ari. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana. Ya Rabbi, dengan barokah
Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani irhaman masyayikhana, semoga engkau sayangi para guru-guru kami, wa attiranna quburahum bin ni'ami, inilah wewangian di kubur mereka dengan berbagai macam nikmat. Ya Rabbi bil khalid kullama, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina, iftah kulla talibina, kutu semua santri-santriku, waj'alhu khairan minna, jadikanlah mereka khairan minna, lebih baik dari kami. Itu doa para kiai kepada santri. Jadi para kiai kalau punya santri, kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul? Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Mukibbin. Habib, muridnya namanya Mukibbin. Nanti kalau dia dengar Mukibbinnya itu sudah berpangkat Habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Betul apa tidak? Kiai punya santri, dengar katanya di kampungnya udah jadi kiai. Kiai bahagia apa tidak? Habib punya santri Mukibbin, lalu dia dengar Mukibbinnya ini sudah bergelar Habib, marah apa tidak? Marah, saudara. Betul apa tidak? Lalu kalau begitu, kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama Habib? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Siapa murid-muridnya nabi? Bisa anaknya, bisa hanya muridnya. Kalau anaknya mengambil ilmu daripada nabi, maka anaknya jadi pewaris. Begitu pula kiai, kalau anaknya mau belajar sama kiai, maka dia akan menjadi pewarisnya kiai. Tapi walaupun anak sendiri, kalau dia tidak mau ngaji, abah yang ngajar ngaji, deweke main layangan melulu ciliknya. Abah yang ngajar ngaji ning santri, deweke turu. Akhirnya anak orang jadi pinter, anak kiai goblok. Kira-kira yang bakalnya menjadi penerus kiai ini, anaknya yang goblok apa muridnya yang pintar? Coba lihat Yai Wahid dari Kebumen sejam setengah datang kemari, bahagia di pondok pesantren Al-Huda, muridnya sudah jadi kiai. Itu luar biasa bahagianya seorang guru. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5, di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda, bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek masih Lataksal, ojo males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu kalau kiai ngedenger muridnya bikin pondok, bukan merasa kesaing, tapi seneng. Alhamdulillah, Gus Imdad, ahlan wa sahlan wa marhaban. Pada prinsipnya,
orang yang biasa-biasa saja, dari keturunan orang yang biasa, dapat menjadi kiai atau gus kalau dia benar-benar belajar ilmu sungguhan dan menjadi orang alim, maka dia statusnya naik menjadi gus, disebut sebagai kiai karena mempunyai ilmu yang awalnya biasa-biasa saja, tapi dia berriyadhah, mencari ilmu, kemudian menjadi gus atau menjadi kiai. Sedangkan nasab itu tidak dapat diperjuangkan, tidak dapat diusahakan, karena itu paten, hak prerogatifnya Allah, tidak bisa. Misalnya saya pengen menjadi anak dari Habib misalnya, saya kan tidak bisa. Karena ini adalah soal nasab yang tidak bisa diperjuangkan. Tapi soal ilmu, semua orang insya Allah itu bisa dan mulia karena ilmunya. Ini penting untuk diketahui bersama. Nah itu saja teman-teman, kalau ada ingin disampaikan, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.